Masih mute, Wes. Ya, Bu Ois masih mute. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ini alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang kami hormati di sini Pesantren Luhur dan Dewan Syariah Nasional juga bekerja sama dengan Badan Arbitrase Syariah Nasional dan PLVM2 nih apa ya? Pesantren Luhur Virtual Muamalah. Oh, Pesantren Luhur Virtual. Jadi universitasnya Pak Azhar ya. Jadi rektornya Pak Azhar ya. Ya, saya kira sekarang nanti banyak universitas yang offline jadi tidak laku. Sekarang nanti universitas online yang laku. Saya jujur baru tadi siang Pak Azhar menghubungi dan sebenarnya sudah lama menghubungi, tetapi saya kemarin saya pikir saya belum punya waktu, tapi Pak Azhar tadi baru menghubungi tadi siang. Tuh suaranya agak putus-putus ya Pak Azhar ya? Sinyal lancar Bro. Oh, lancar. Saya khawatir sinyalnya kalau malam ini agak bermasalah di tempat saya, apalagi kalau habis hujan. Saya izin share screen. Pertama, modal Ventura memang betul tadi yang disampaikan oleh moderator, masih agak jarang orang yang melihat modal Ventura, mendalami modal Ventura. Karena sesungguhnya modal Ventura yang ada di Indonesia seperti PNM dan di tempat kami, kebetulan saya DPS di PT MBK Ventura, itu sesungguhnya bukanlah modal Ventura seperti yang didefinisikan di dalam berbagai literatur. Faktanya seperti modal Ventura yang syariah nih ya, yang jelas mengembangkan produk syariah, misalnya PNM, PT PNM itu merupakan modal Ventura. Kemudian PT modal Ventura PBMT, perusahaan modal Ventura BMT, itu kan semuanya mikro. Ditambah di tempat saya PT MBK Ventura itu juga modal Ventura, tapi fokusnya juga ke microfinance gitu. Jadi agak sedikit berbeda sebetulnya fakta di lapangan tentang bagaimana modal Ventura khususnya yang syariah. Tetapi kita akan coba bahas dari awal dulu apa itu modal Ventura. Saya juga mohon maaf tidak betul-betul menyiapkan bahan karena memang baru tadi siang Pak Azhar juga mengontak saya. Pertama, saya ingin jelaskan dulu bahwa apapun yang kita kembangkan baik modal Ventura, pembiayaan syariah, bank syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya, pertama harus kita pahami bahwa ini adalah bagian daripada pengembangan ekonomi Islam, begitu. Kita mesti memahami ini adalah bagian dari ekonomi Islam, di mana ekonomi Islam adalah tujuan daripada ekonomi Islam adalah semua aktivitas berorientasi kepada justice ya, kepada keadilan. Jadi bukan hanya nanti kita berpikir halal secara syariah, tapi kemudian juga tidak kita pikirkan apa yang merupakan keadilan atau justice dan human welfare yang merupakan maqasid syariah daripada pengembangan ekonomi syariah itu sendiri. Para tokoh sudah banyak mendefinisikan apa yang disebut sebagai ekonomi Islam. Berbagai tentang ekonomi Islam yang ujungnya adalah bagaimana semua kegiatan-kegiatan ekonomi Islam itu adalah didasarkan atas nilai-nilai Islam yang tujuannya adalah mewujudkan maqasid syariah. Dan nilai dasar ekonomi Islam kita sendiri tahu ada aksioma ekonomi Islam, yaitu tauhid, keseimbangan, adil wal ihsan, free will atau kehendak bebas, dan pertanggungjawaban. Kemudian ada prime values according to Holy Quran, justice, equity, kebebasan, freedom, brotherhood, equality. Kemudian nilai-nilai inilah menjadi nilai-nilai yang harus dipegang menjadi tujuan. Jadi untuk apa bank syariah, lembaga keuangan syariah juga dikembangkan adalah harus punya orientasi tujuannya adalah untuk keadilan distributif. Sehingga kita bisa katakan semua lembaga-lembaga keuangan, Islamic banking and finance is the outcome of religion in banking. Itu merupakan adalah keberagamaan dalam konteks perbankan. Kalau kita bicara perbankan, kalau bicara lembaga keuangan tentu dalam konteks keuangan.
di mana syariah adalah sebagai sources, Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas, Ijtihad itu adalah sumber untuk bagaimana dikembangkan banking and finance. Dan kemudian apa yang dibutuhkan oleh banking and finance adalah bagaimana pengembangan daripada implementasi kontrak-kontrak muamalah itu sendiri. Ada musyarakah, mudharabah, murabahah, ijarah, istisna, dan seterusnya yang sekarang sudah dalam bentuk fatwa DSN yang jumlahnya lebih dari 130. Dan Islamic Banking and Finance tentu saja punya karakteristik tadi bahwa dalam konteks tadi tujuan daripada semua kelembagaan adalah bagian dari the outcome of is religion, Islamic dalam hal ini adalah religion, harus berorientasi kepada social welfare di mana adalah tawazun, maslahah harus menjadi fondasinya. Dan ketika kita berbicara adalah tentu harus no riba, no maisir, no gharar, no tadlis, no haram, no riswah, no ghulul, itu harus menjadi pegangan untuk semua kelembagaan keuangan syariah ataupun seluruh aktivitas yang kita namakan atau kita sebut sebagai ekonomi syariah. Tawazun, keseimbangan berarti bagaimana menyeimbangkan antara real asset dengan financial asset, risk and return, business and social, material and spiritual, utilize and preservation. Kemudian maslahah, bagaimana hifdzuddin, hifdzun nafas, hifdzul mal, hifdzul akal, hifdzun nasl haruslah menjadi fondasi untuk pengembangan maslahah. Demikian juga bagaimana pelarangan riba, kita tidak membahas lagi karena ini sudah pengajian tingkat tinggi. Selanjutnya adalah modal ventura. Di sini ada beberapa peraturan yang kita bisa acu untuk pengembangan modal ventura. Antara lain adalah peraturan OJK nomor 3 POJK 2013 tentang laporan bulanan lembaga keuangan jasa non-bank, tapi yang khusus untuk venturanya itu dari nomor 32 sebenarnya. Dari nomor 32, 34, 35, 36, 37 itu adalah tentang ventura, terus peraturan OJK semuanya. Misalnya POJK 34 tentang perizinan usaha dan kelembagaan perusahaan modal ventura. POJK 35 tentang bagaimana penyelenggaraan usaha perusahaan modal ventura. Kemudian perusahaan OJK nomor 36 POJK 2015 tentang tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance bagi perusahaan modal ventura. Kemudian peraturan OJK 37 tentang pemeriksaan perusahaan modal ventura dan surat edaran OJK tentang laporan bulanan perusahaan modal ventura. Nah, ini yang menjadi dasar. Definisinya kalau kita lihat kepada peraturan OJK nomor 34 tentang perizinan usaha dan kelembagaan modal ventura, usaha modal ventura itu usaha pembiayaan melalui penyertaan modal dan atau pembiayaan untuk jangka waktu tertentu dalam rangka pengembangan usaha, pasangan usaha atau debitur. Jadi ada pasangan usaha nanti. Nah, nanti kita akan bicara gimana bedanya sama bank, bedanya sama perusahaan reksadana dan seterusnya. Perusahaan modal ventura yang disebut PMV adalah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha modal ventura, pengelolaan dana ventura, kegiatan berbasis fee, dan kegiatan lain yang sesuai dengan persetujuan OJK. Jadi kalaupun di sini konvensional juga berbasis fee, dan kebanyakan modal ventura walaupun konvensional itu berbasis bagi hasil. Nah, jadi sebenarnya kalau kita lihat modal ventura, asas pertamanya adalah modal ventura adalah perusahaan berbagi hasil gitu. Nah, untuk ventura syariah adalah usaha pembiayaan melalui kegiatan investasi atau pelayanan jasa yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu dan dalam rangka pengembangan usaha pasangan usaha yang dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah. Jadi kalau modal ventura itu pertama, itu nggak menerima tabungan atau simpanan ya. Itu bedanya nanti kalau sama perbankan. Kalau perbankan kan bisa menghimpun dana dari masyarakat. Kalau perusahaan modal ventura itu tidak bisa menghimpun tabungan deposito dari masyarakat, tidak bisa. Itu. Tapi modal ventura itu adalah memang perusahaan yang menggulirkan pembiayaan dari investor gitu. Jadi dari investor masuk ke perusahaan modal ventura dan modal ventura ini harus punya pasangan usaha. Perusahaan yang merupakan pasangan usaha gitu. Bisa juga nanti perusahaan ini juga pada implementasinya bisa ke individu atau bisa ke korporat begitu. Nah, itu yang bedanya, produknya berbeda dengan perbankan. Tapi nah di sini kadang-kadang yang menjadi problem untuk mengembangkan modal ventura adalah pada sumber pendanaan. Karena dia memang merupakan perusahaan yang merupakan orang investasi, sehingga kalau kurang untuk investornya, ini akan sulit mengembangkan modal ventura. Kesulitan terbesar adalah pada investornya di modal ventura. Karena memang tidak bisa menghimpun dana langsung dari masyarakat. Nah,
Di sini modal ventura syariah sama seperti modal ventura konvensional, tetapi dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah dalam hal pembiayaannya, yaitu melakukan pembiayaan kepada pasangan usaha, tetapi dengan menggunakan prinsip syariah. Apa yang disebut prinsip syariah? Declare di dalam undang-undang jelas. Prinsip syariah adalah ketentuan hukum Islam berdasarkan fatwa atau pernyataan kesesuaian syariah. Nanti untuk fatwanya, apakah sudah ada fatwa tersendiri modal ventura? Saya belum menemukan secara khusus. Nanti Pak Azhar bisa membantu menambahkan. Nah, seperti apa investasi? Investasi yang dilakukan oleh modal ventura adalah penyertaan saham. Dalam hal ini equity participation. Jadi dalam bentuk kalau syariahnya menggunakan musyarakah. Kita melakukan dengan pasangan usaha. Jadi pertama perusahaan modal ventura itu mendapatkan dana dari Pak investor, kemudian punya pasangan usaha, dan kita memberikan pembiayaan kepada pasangan usaha kita. Itu equity participation. Kemudian pembelian sukuk atau obligasi syariah itu juga bisa. Nah, kami misalnya di modal ventura itu menerbitkan MTN. Nah, MTN adalah salah satu instrumen keuangan yang bisa dibeli oleh masyarakat. Jadi kami nggak bisa menghimpun langsung, tapi kami bisa menerbitkan obligasi, kami bisa menerbitkan saham, kami bisa menerbitkan sukuk bekerja sama dengan perusahaan sekuritas, misalnya begitu. Dan kemudian masyarakat bisa berinvestasi di tempat kami. Nah, ini yang saya kira perlu dikembangkan oleh modal ventura, bagaimana bekerja sama dengan sekuritas, perusahaan sekuritas menerbitkan sukuk atau menerbitkan MTN. Kami baru pada tahap menerbitkan MTN untuk mencari sumber-sumber pendanaan. Nah, untuk akadnya karena pakai syariah bisa musyarakah, bisa baik atau murabahah, dan bisa mudharabah. Akadnya tidak terlalu rumit seperti mungkin di perbankan atau lembaga keuangan lainnya. Untuk pelayanan jasa bisa juga menggunakan akad ijaroh atau jualah, misalnya jasa konsultasi, manajemen pemasaran, dan seterusnya. Kegiatan usaha lainnya di sini juga dibolehkan, tapi harus atas persetujuan OJK. Gitu. Dan kemudian kegiatan usaha investasi tadi penyertaan saham, di sini akad mudharabah, musyarakah atau akad mudharabah musyarakah itu bisa dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil. Pada umumnya modal ventura menggunakan banyak menggunakan mudharabah atau musyarakah karena memang prinsipnya bagi hasil. Konvensional pun bagi hasil untuk modal ventura gitu. Pelayanan jasa, jasa konsultasi dan manajemen itu bisa. Kemudian pembelian barang, tapi itu kenyataannya di aturan POJK itu tidak bisa langsung akad murabahah. Nah, ini nanti yang akan berbeda. Ketika akad-akad syariah itu banyak, tapi di peraturan OJK pertama itu harus dengan menggunakan mudharabah. Kalaupun menggunakan dengan bagi hasil atau akad yang lainnya itu harus khusus untuk mendukung kegiatan usaha investasi. Jadi harus dengan bagi hasil dulu, baru kalau untuk lanjutan atau tambahan baru dia bisa menggunakan murabahah. Ini yang sering kita suarakan ke OJK. Untuk POJK itu ada perubahan khusus untuk mengatur modal ventura syariah supaya akadnya itu tidak dibatasi hanya akad bagi hasil, tapi juga akad-akad yang lainnya. Nah, ini terus terang menjadi banyak kendala MBK termasuk di kami perusahaan MBK di lapangan karena ditekankan untuk mudharabah begitu. Kemudian di sini karakteristik. Jadi kalau kita gambarkan di sini ada investor, mungkin 1 2 3 investor ke perusahaan modal ventura. Nah, mungkin kalau sekarang bisa dikembangkan secara digital ya. Kalau kita kan masih manual rata-rata selama ini. Di sini banyak investor masuk kepada perusahaan modal ventura dan kemudian perusahaan modal ventura memberikan financing, pembiayaan kepada perusahaan pasangan usaha. Nah, kemudian PPU itu bisa melakukan divestasi begitu. Nah, perjanjian modal ventura itu dilakukan di sana. Dan akad yang digunakan di sini bisa akad wakalah bil istismar. Bagaimana pengelolaan dana modal ventura itu dilakukan oleh perusahaan modal ventura, kemudian di sana ada pasangan usaha begitu. Dana ventura adalah kontrak investasi bersama antara perusahaan modal ventura dan kustodian yang mengikat investor dana ventura. Kemudian perusahaan modal ventura dan kustodian membentuk dana ventura yang mengikat investor. Investor kemudian melakukan investasi pada dana ventura dengan akad wakalah bil istismar. PMP sebagai pengelola investasi melakukan alokasi dana yang diperoleh dari investor untuk misalnya pembelian sukuk, saham, atau penyertaan langsung pada pasangan usaha. Jadi ada yang memang penyertaan langsung atau tidak dalam penyertaan langsung tetapi dalam pembelian sukuk, saham, atau yang lainnya.
Yang jelas dia harus ada pasangan usahanya. Kustodian ini tugasnya hanya untuk manage pendanaan gitu lah, untuk pengelolaan pendanaan itu ada bank kustodian, dan saya belum tahu sekarang udah ada bank kustodian syariah atau belum. Selama ini masih menggunakan konvensional. Nah, investor itu mendapatkan keuntungan dari dana yang dia investasikan. Nah, wakalah dalam konteks biasa juga digunakan, akad-akad wakalah, saya kira ini kita sudah biasa, dan kemudian tentu ada ujroh dari wakalah tersebut. Nah, selanjutnya satu model kasus yang digunakan di modal Ventura yang saya kebetulan DPS-nya di sana adalah di MBK Ventura. Strukturnya nggak tahu nih, nggak begitu kelihatan ya. Strukturnya di sini ada biasa ada Dewan Pengawas Syariah, kami sebagai Dewan Pengawas Syariah, kemudian ada Presiden Direktur, kemudian ada Komisaris, begitu. Dan di atasnya itu ada perusahaan company-nya gitu, yang itu kemudian holding. Jadi dana biasanya masuk ke holding dulu, termasuk di sana AFC dan lain-lain, baru kemudian ke MBK Ventura. Dan kemudian MBK Ventura dengan dalam hal ini karena dia mikro, dia nggak pakai perusahaan pasangan usaha, tapi dia langsung memberikan pembiayaan kepada, dalam hal ini pasangan usahanya adalah kelompok microfinance. Nah, ini yang uniknya. Jadi secara hukum ini sebenarnya tidak tepat dulu. Harusnya dia lembaga keuangan mikro, tapi waktu itu koperasi tidak tepat, LKM juga belum ada undang-undang LKM. Dan kalaupun sekarang menggunakan undang-undang LKM itu tidak tepat. Karena undang-undang LKM kalau menggunakan PT harus 60% sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah. Maka ada undang-undang sendiri, maka dipakailah waktu itu adalah modal Ventura. Nah, ini pun sebenarnya oleh PNM, oleh PBMT, Ventura, kemudian MBK Ventura itu juga kurang tepat sebetulnya dengan menggunakan Badan Hukum Modal Ventura gitu. Namun demikian kami tetap menggunakan Badan Hukum Modal Ventura karena memang harus menggali banyak dana-dana dari investor, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dana masuk melalui perusahaan, dalam hal ini Modal Ventura yang kita kembangkan. Akad-akad untuk pasangan usaha yang pembiayaan yang kita gulirkan seperti biasa menggunakan mudorobah, saya kira ini sudah menjadi kajian kawan-kawan. Kemudian ini pembiayaan mudorobah seperti biasa, kita menggulirkan pembiayaan kepada, kalau kami karena microfinance, jadi langsung kepada kelompok usaha-usaha mikro. Dan kebetulan khusus untuk MBK Ventura, studi kasus di MBK Ventura adalah kami menggulirkan dengan menggunakan pola Grameen Bank, pola kelompok. Nah, mereka nggak pakai jaminan nih, ibu-ibu ini nggak pakai jaminan, dia dengan pola tanggung renteng, dan kita memberikan pembiayaan kepada mereka dari perusahaan MBK Ventura. Dan ini sudah berjalan cukup lama begitu, dan menggunakan banyaknya mudorobah. Di sini ilustrasi pembiayaan mudorobah, misalnya pembiayaan 3 juta, kemudian perkiraan pendapatan bersih karena dikurangi biaya-biaya, misalnya 2.400.000, bagi hasilnya nisbah untuk MBK 25%, nisbah untuk mitra 75%, 1,8 dalam waktu 50 minggu. Sehingga dicicil atau diangsur pokok 60.000 dan kemudian bagi hasil 12.000, angsuran per minggu 72.000 rupiah. Karena ini digulirkan kepada microfinance gitu. Nah, kalau PBMT itu melalui BMT. Kalau kami langsung kepada mitra-mitra kami gitu. Nah, kalau PNM itu ada yang langsung ke mikro, ada juga yang ke perusahaan-perusahaan pasangan usaha gitu. Nah, di sini pasangan usahanya kalau dalam konteks MBK adalah pasangan usaha, dalam hal ini adalah pembiayaan kepada perorangan gitu. Nah, kemudian di sini ada juga bisa yang menggunakan musyarakah seperti BMT, microfinance seperti itu, tetapi perusahaannya aja yang modal Ventura. Saya kira dasar-dasar hukum seperti ini udah biasa. Kemudian ada, nah murobaha ini masuk hanya kepada nasabah-nasabah yang sudah pembiayaan kedua atau pembiayaan lanjutan. Karena di peraturan dari OJK tidak diperkenankan untuk langsung menggunakan murobaha untuk pembiayaan pertama. Ini yang sebetulnya kita juga sering bilang ke OJK untuk dimasukkan bahwa untuk transaksi syariah, perusahaan modal Ventura Syariah harusnya membolehkan semua akad-akad transaksi syariah digunakan. Tapi faktanya kita tetap diminta harus bagi hasil, dan kalaupun menggunakan yang lain itu berikutnya begitu.
Ini dasar hukum murabahah, dan kemudian murabahah jual beli seperti biasa, dia tidak menggunakan bagi hasil tapi pokok atau margin, dan kemudian harga jual begitu, dan kemudian dicicil atau diangsur dalam jangka waktu 50 minggu. Kalau di MBK tuh 50 minggu, dan ibu-ibu itu diberikan dalam bentuk kelompok, nggak pakai jaminan. Misalnya 25 orang gitu, dan mereka jaminannya adalah jaminan kelompok. Dan ini sangat memberdayakan kelompok mikro. Bagaimana sistem kumpulan? Sistem kumpulan itu pembiayaan atau usaha itu berbentuk kelompok yang anggotanya adalah perempuan. Tetap harus persetujuan suami dan seterusnya. Jangka waktunya 50 minggu. Pembayaran angsuran pokok dan bagi hasil itu dilakukan seminggu sekali. Satu kelompok itu bisa 5 orang, tapi satu kumpulan itu bisa 25 orang. Nanti dari 25 orang dibagi menjadi 5 orang, dan masing-masing 5 orang ada ketua-ketua kelompoknya. Jadi satu sama lain saling menjadi penjamin, dan satu sama lain saling takaful atau ta'awun dalam konteks tanggung renteng. Nah, ini belum ada juga fatwa tentang bagaimana kumpulan. Ini juga saya kira perlu DSN nanti membuat fatwa tentang bagaimana pola Grameenbank, karena sekarang sudah banyak dikembangkan. Misalnya Koperasi Bank Mikro Syariah Indonesia itu juga sudah menggunakan pola Grameenbank. PBMT, kemudian banyak juga lembaga microfinance lainnya, PNM itu juga sudah menggunakan pola kelompok seperti ini, dan ini belum ada fatwa tentang bagaimana pola tanggung renteng atau kumpulan ini, Pak Azhar. Nah, sistem kumpulan di sini biasa kelayakan mitra dan seterusnya, kemudian ada nanti secara operasional kita bisa diskusikan, ini angsuran per minggunya, ini seperti microfinance, jadi orientasi implementasi pembiayaannya ini sebetulnya persis seperti yang dilakukan microfinance, hanya tidak boleh menghimpun dana gitu dari masyarakat dan nggak boleh menghimpun simpanan, tetapi dana-dana sumbernya hanya dari investor. Selama ini PT MBK itu sumber dananya dari bank syariah, dalam hal ini kalau untuk yang unit syariah, tapi MBK kan ada unit konvensionalnya juga. Dia punya unit syariah, itu dana-dananya dari bank syariah, tetapi untuk yang konven dan holdingnya itu banyak juga dana-dana dari luar begitu. Nah, ini pola kelompok, jadi masuknya ke LKMS. Jadi LKMS itu ada BPRS, ada koperasi, ada yang modal ventura. Ini juga kalau dilihat dari definisinya memberikan pembiayaan pada mikro, dia juga masuknya ke microfinance gitu. Ada pegadaian, ada bank wakaf mikro, ada fintech mikro. Ini semuanya kalau dari karakteristik pembiayaannya adalah pembiayaan mikro. Tapi dari sudut kelembagaannya dia adalah modal ventura, untuk yang berbentuk modal ventura. Pembiayaan bisa individu atau pembiayaan bisa kelompok. Dan umumnya kalau yang berbentuk Grameen, seperti Mekar, PT MBK, PNM, itu banyak memberikan kelompok perempuan. Dan khusus untuk MBK, 100% mitranya adalah perempuan. Ini ya, udah 1.309.000 mitranya MBK. Perempuan semua. Mereka perempuan yang aktif, dan pengembaliannya waktu awal-awal sebelum COVID itu hampir 90%. Yang macet itu cuma 0,09%, yang untuk macet 30 hari. Yang macet 90 hari itu cuma 0,03%. Sekarang karena COVID memang agak sedikit besar, yang agak lambatnya 0,13% dan 0,04%, tapi masih relatif lebih baik gitu. Kemudian total karyawannya juga perempuan semua, itu 5.000 karyawan begitu, dan ini total yang syariahnya ini keseluruhan ya, tapi kalau yang syariahnya saja itu sekitar 350 mitranya. Dan ini definisi mikro yang kita maksudkan ya. Jadi saya ingin jelaskan di sini bahwa perusahaan modal ventura yang saat ini banyak dikembangkan itu adalah memang lebih banyak berfokusnya adalah kepada perusahaan modal ventura dalam konteks microfinance, dan terutama pengalaman dari PT MBK Ventura. Problem yang dihadapi adalah ketika sekarang unit usaha seperti yang kami hadapi di MBK, unit usaha syariah ini kalau sudah mencapai 50%, dan kami sudah hampir mencapai 50% equity-nya, itu harus konversi ke syariah gitu. Tetapi ketika kita harus konversi ke syariah, itu harus ada dana equity participation ke lembaga lain. Nah, itu jadi problem. Kalau tidak menjadi syariah, dia harus ada equity participation sekitar 25% ke perusahaan lain.
yang kita tidak tahu perusahaan itu baik atau tidak kan. Nah, tetapi oleh POJK diminta untuk memberikan equity participation ke perusahaan lain. Nah, tetapi kalau yang dilakukan saat ini mau konversi ke syariah, problem utamanya adalah source of fund. Sumber pendanaannya itu yang agak sulit ketika kita membutuhkan sangat besar. Bayangkan misalnya PT MBK Ventura itu udah jumlahnya kalau 300 miliar itu hanya sebentar habis. Kami membutuhkan dana lebih besar dari itu. Bahkan mungkin 1 T begitu. Nah, masalahnya mana bank-bank syariah yang bisa memberikan pembiayaan dalam bentuk besar ketika kebutuhan untuk mengembangkan fully syariah ini sangat besar gitu. Ini problem yang jujur banyak dihadapi oleh modal Ventura karena di satu sisi kita nggak bisa menghimpun langsung dana dari masyarakat. Nah itu, saya kira itu Pak Azhar, nanti mohon dilengkapi mungkin oleh Pak Azhar dan kawan-kawan yang lain. Selanjutnya mungkin kita bisa berdiskusi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.